Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh beriman, bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri tauladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh bagi setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Adapun pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Jumlah seluruh nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung. Namun dalam Islam kita wajib mengimani 25 nabi dan rasul. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, kisahnya bisa menjadi suri tauladan bagi manusia. Masing-masing nabi memiliki riwayat serta ceritanya masing-masing dalam menegakkan ajaran tauhid. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari keteladanan para nabi. Dengan mempelajarinya dan meniru kebaikannya tentu akan membuat seseorang jadi manusia yang lebih baik. Sahabat soleh beriman, dalam video kali ini kita akan membahas teori dan bukti-bukti jejak para nabi di Nusantara. Namun sebelum melanjutkan videonya, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, like, share, komen, serta menyalakan loncengnya untuk tidak ketinggalan informasi Islami menarik lainnya. Nabi Sulaiman ternyata diyakini menyimpan berbagai rahasia kekayaan yang bersumber dari Pulau Sumatera. Benarkah hal itu? Nabi Sulaiman atau biasa disebut Raja Solomon dikenal memiliki kekayaan yang melimpah termasuk hasil pertambangan emas. Beberapa ahli menyimpulkan bahwa emas-emas tersebut ia dapatkan dari upeti-upeti wilayah yang dikuasainya. Menurut legenda, Nabi Sulaiman pernah mendapatkan upeti berupa emas berlimpah. Saking banyaknya emas tersebut mampu menutupi sebuah pulau. Upeti ini berasal dari sebuah daerah bernama Ofir yang tak diketahui letaknya. Para sejarawan mulai mencari-cari di manakah daerah Ofir itu. Pendapat terkuat yang mereka miliki adalah petunjuk yang menjelaskan bahwa kapal ekspedisi Nabi Sulaiman berlayar ke arah timur ketika hendak menuju Ofir. Hingga abad 20, bangsa-bangsa Eropa terus mencari di mana letak Ofir yang dipercaya kaya akan tambang emas. Dan ternyata dari hasil catatan-catatan sejarah bangsa Belanda yang menguasai pulau-pulau Nusantara sejak abad 17 berhasil menemukan Gunung Ofir di Sumatera. Gunung yang disebut sebagai Gunung Talamau ini berada di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat. Bahkan Theo M. van Leeuwen dalam penelitian yang menyatakan bahwa sejak masa eksplorasi Belanda hingga tahun 1994, di Minangkabau terdapat tidak kurang dari 1.200 lokasi tambang yang dapat memproduksi hingga 91 ton emas. Oleh karena itu pula, para musafir Arab menyebut Sumatera dengan nama Serendip yang berasal dari nama Suwarna Dipa, yaitu sebutan asli Pulau Sumatera dari bahasa Sansekerta yang bermakna Pulau Emas. Sebuah pendapat mengenai keberadaan Nabi Sulaiman di tanah Jawa sempat menggemparkan masyarakat. Pendapat ini dikemukakan oleh seorang ahli matematika bernama Fahmi Basya dalam bukunya yang berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman. Fahmi berpendapat beberapa pahatan-pahatan relief candi yang berada di dinding Borobudur ternyata sejalan dengan kisah Nabi Sulaiman. Salah satunya adalah gambaran burung serupa burung hudhud yang terukir jelas pada dinding candi. Terukir juga gambaran beberapa hewan yang tampak sedang berkomunikasi dengan manusia atau bahkan berbaris dengan prajurit lainnya seperti dalam kisah Nabi Sulaiman. Bahkan sebuah sisi relief dipercaya memperlihatkan kisah pengangkutan tabut suci pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Kisah tabut suci ini tertuang dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 248. Dan Nabi mereka berkata kepada mereka,
sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang yang beriman. Quran Surah Al-Baqarah ayat 248. Tak hanya itu, ada pula sebuah relief yang memperlihatkan sosok mirip manusia sedang terbang di atas angin, sebagaimana kisah Nabi Sulaiman yang memiliki mukjizat menundukkan jin dan angin. Meski begitu, pendapat ini masih sebatas teori dan belum ada pembuktian secara pasti baik dari sisi ilmu pengetahuan maupun dalil agama. Namun tak sedikit orang yang percaya bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berkuasa di tanah Jawa. Benarkah Gunung Toba di Sumatera Utara merupakan jejak peninggalan Nabi Musa? Selama ini kita diajarkan bahwa Bukit Tua dan Gunung Sinai tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di Mesir. Sebuah pendapat menggelitik justru mengungkap fakta yang berbeda. Nabi Musa dipercaya pergi ke Nusantara ketika hendak mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tertuang dalam Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 15 dan 16. Sudah sampaikah kepadamu ya Muhammad kisah Musa tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah lembah Tua. Quran Surah An-Nazi'at ayat 15 dan 16. Secara kebahasaan, huruf waw dalam bahasa Arab dan huruf fi dalam bahasa Ibrani dapat dibaca sebagai huruf B dalam lidah masyarakat Sumatera Utara. Misalnya kata dawa atau dewa dalam bahasa Arab dan Ibrani bila diterjemahkan ke dalam bahasa lokal Sumatera Utara akan menjadi debata yang bermakna Tuhan. Sehingga ini dianggap menjadi fakta pendukung bahwa kata tua dalam kitab-kitab Samawi bisa dibaca sebagai toba bagi masyarakat Sumatera. Selain itu, dalam Alkitab Perjanjian Lama yang disebut sebagai Padang Gurun Sinai ditulis dalam bahasa Ibrani sebagai jin yang berarti tanduk. Dan ternyata dekat lokasi Gunung Toba terdapat kawasan kaldera bernama Gunung Sipiso-Piso yang memiliki arti gunung tanduk Banua. Lebih menggelitiknya lagi jika berdasarkan kitab-kitab agama Samawi bahwa Nabi Musa pernah bepergian ke Madian, maka kota Madian yang dimaksud bisa jadi adalah kota Medan di Sumatera Utara. Tentunya fakta ini belum dapat diyakini sepenuhnya sebab keterhubungan antara wilayah Sumatera Utara dan kisah kenabian Musa alaihissalam tidak dapat dijelaskan secara dalil agama. Sahabat soleh beriman, tidak hanya jejak peninggalan secara fisik, keterkaitan antara Nusantara dan Rasulullah SAW ternyata juga terjalin dari sebuah sabda yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Dalam sebuah buku berjudul Historical Fact and Fiction karya Profesor Muhammad Syed Naqub Al-Attos, seorang cendekiawan muslim asal Malaysia menyebutkan bahwa Pulau Sumatera ternyata telah dikenal oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Pernyataan tersebut berdasarkan bukti sejarah hikayat Raja-Raja Pasai yang di dalamnya terdapat sebuah hadis dari Rasulullah yang memerintahkan para sahabat untuk berdakwah di suatu tempat bernama Samudra. Rasulullah SAW bersabda bahwa sepeninggalku ada sebuah negeri di atas angin, Samudra namanya. Apabila ada didengar kabar negeri itu, maka kami suruh engkau sediakan sebuah kapal membawa perkakas, dan kamu bawa orang dalam negeri itu masuk Islam serta mengucapkan 2 kalimat syahadat. Lalu akan dijadikan Allah Ta'ala dalam negeri itu terbanyak daripada segala wali Allah dari negeri itu. Selain itu, sebuah fakta juga terungkap dari keberadaan kata kafur dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 5. Kata kafur merupakan nama yang digunakan bangsa Arab untuk menyebut sebuah produk alam yang dalam bahasa Melayu disebut dengan kapur.
Padahal pohon kapur merupakan tanaman asli Nusantara yang hanya tersebar di daerah-daerah tropis seperti Sumatera. Produk kapur barus terbaik berasal dari daerah Barus, sebuah kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dengan demikian, tidak diragukan lagi wilayah Nusantara khususnya Sumatera telah dikenal oleh Rasulullah SAW jauh sebelum Eropa dan dunia Barat mengenalnya. Sahabat soleh beriman, sebuah kisah menyatakan bahwa Rasulullah SAW ternyata sangat mencintai orang-orang di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, seorang ulama besar kelahiran kota Mekah tahun 1945. Kisah ini bermula ketika Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki bersama rombongan ulama lainnya berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tiba-tiba beliau mengalami kondisi kasyaf, yakni terbukanya tabir hati hingga mampu mengetahui kondisi di luar alam indrawi. Dalam peristiwa ini, Sayyid Muhammad bermimpi bertemu dengan Rasulullah dan rombongan umat di belakangnya. Sayyid Muhammad bin Alawi yang merasakan peristiwa tersebut bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang-orang yang berkerumun di belakang itu?" Rasulullah menjawab, "Mereka adalah umat yang sangat mencintaiku dan aku juga sangat mencintai mereka." Sayyid Muhammad kembali bertanya, "Dari mana mereka berasal, wahai Rasulullah?" "Indonesia," pungkas Rasulullah. Sejak itulah perlakuan Sayyid Muhammad Al-Maliki terhadap jemaah dan ulama Indonesia menjadi sangat spesial, terutama ketika beliau mendapatkan kunjungan dari masyarakat Indonesia. Terlepas dari kisah Sayyid Muhammad, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka itu benar aku, karena setan tidak mungkin menyerupaiku." Hadis riwayat At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab.